Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di majlis kita, yaitu daurah pembahasan kitab Bahrul Ma'ani fi Tajwid Ummil Kitab wa Sab'in Mathani, karya daripada guru kita Fadilatul Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bab yang sama, yaitu babul isti'adzati wal basmalah, di mana pertemuan terakhir kemarin alhamdulillah kita sudah membahas terkait dengan isti'adzah dan juga sedikit daripada basmalah. Kita sudah membahas terkait dengan bagaimana kita membaca isti'adzah, kapan kita membacanya, kemudian apa fungsinya, kemudian hukum membaca isti'adzah dan lafaz-lafaz dalam membaca isti'adzah, dan juga kapan kita membaca isti'adzah dengan keras ataupun membaca isti'adzah dengan lirih, kemudian juga definisi daripada isti'adzah itu sendiri. Dan dilanjutkan dengan basmalah, di mana basmalah ini adalah bacaan yang diharuskan untuk kita baca saat kita hendak memulai dari awal surah. Jadi diharuskan saat kita memulai dari awal surah. Baik itu surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lainnya selain daripada surah At-Taubah. Maka di dalam surah At-Taubah para ulama sepakat tidak membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Sedangkan jika di tengah-tengahnya, baik itu di tengah-tengah surah, maksudnya adalah ayat kedua dan seterusnya dari surah At-Taubah ataupun surah selainnya, maka kita diberikan pilihan apakah ingin membaca atau tidak. Membaca boleh, tidak membaca juga boleh. Hanya saja ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang kemarin kita sudah jelaskan. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan basmalah. Surah Al-Fatihah, ya. Kita tahu bahwasanya surah Al-Fatihah ini jumlahnya 7 ayat. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat apakah basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan. Yang jelas mereka semuanya sepakat bahwa jumlah ayat surah Al-Fatihah ada 7 sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan juga sabda Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Maka semuanya sepakat. Yang menganggap basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah ataupun basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, semuanya sepakat bahwa jumlah ayat di surah Al-Fatihah ada 7. Namun mereka berbeda pendapat tadi dari segi apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Yang menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah itu ada 5 imam qiraat, yaitu yang pertama adalah Imam Asim, yang kedua Imam Hamzah, kemudian yang ketiga adalah Imam Ali Al-Kisai, yang keempat adalah Imam Khalaf Al-Ashir, dan yang kelima adalah Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Mudahnya adalah Imam Kufin wa Makin. Imam Ahli Kufah yang 4 tadi, yaitu Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai, dan juga Khalaf Al-Ashir, dan juga Makin, Imam Ahli Makkah, maksudnya adalah Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Hafalkan ya. Jadi 5 imam ini yang dari Kufah dan dari Makkah, maka mereka mengisbatkan atau menganggap bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat, Malik Yaumiddin. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7 ayat dimulai dari basmalah. Kemudian untuk ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Adapun pendapat yang kedua adalah 5 imam qiraat sisanya, yaitu Imam Nafi', kemudian Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian Imam Ibnu Amir Asy-Syami, kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan juga Imam Abu Ja'far Al-Madani. Jadi 5 imam ini, yaitu yang dari Madinah,
ada Imam Nafi' dan juga Imam Abu Ja'far, kemudian dari Basrah, Imam Abu Amr Al-Basri dan juga Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, kemudian dari Syam adalah Ibnu Amir Asy-Syami. Maka 5 menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah dan ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya 5 yang sisanya menganggap bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin, yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kelima Ihdinas siratal mustaqim, yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini ayat ke-6. Baru yang ketujuh adalah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah tadi perbedaan antara dua pendapat di dalam ilmu qiraat ini. Nah, semoga bisa difahami ya ikhwah dan juga akhwat sekalian. Sekarang kita lihat perkataan daripada guru kita Syekh Hisham hafizahullah taala. Beliau mengatakan pada bait ke-22, wa athbataha Kufin wa Makkin wa ghairuhum ya'uddu 'alaihim ba'da an'amta lawwala. Wa athbataha Kufin wa Makkin. Dan Imam ahli Kufah dan juga Makkah, Kufah tadi ada 4 ya, masih ingat? Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai, Khalaf Al-Ashir. Ini dari Kufah. Sedangkan Makkin dari Makkah maksudnya Ibnu Katsir Al-Makki. Baik. 5 imam ini athbataha, mengitsbatkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Maksudnya menganggap basmalah, menetapkan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Dan basmalah adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat ketujuhnya adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Bisa difahami insyaallah? Baik, ini pendapat pertama. Wa ghairuhum ya'uddu 'alaihim ba'da an'amta lawwala. Sedangkan selainnya, maka mereka tidak menganggap bahwasanya basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka menghitung atau menganggap bahwa kata 'alaihim yang pertama yang ada setelah an'amta, suratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kan 'alaihim setelah an'amta. 'Alaihim yang pertama. Maka di sini adalah akhir ayat. Jadi 'alaihim yang pertama setelah kata an'amta, maka di sini adalah akhir ayat. Ini ayat yang ke-6. Adapun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah ayat yang ke-7. Jelas ya? Sangat mudah insyaallah. Lebih jelasnya antum bisa lihat di sini ya terkait dengan perbedaannya. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang dianut oleh imam qiraat dari Kufah, yaitu Imam Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai dan Khalaf, serta imam qiraat dari Makkah, yaitu Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Yang perhitungan ayatnya adalah sebagai berikut. Jadi ini penghitungan ya. Ya, penghitungan ayatnya adalah sebagai berikut. Yang betul penghitungan ini, nanti kita koreksi. Jadi penghitungan ayatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat yang pertama, berarti basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kemudian ayat yang ketujuh adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Gampang ya insyaallah. Ya, seperti riwayat Hafiz an Asim yang sering kita baca, maka ini menganggap basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, dan ayat yang ketujuh adalah yang panjang. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Adapun pendapat yang kedua yang menganggap bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan menganggap bahwa 'alaihim yang pertama setelah kata an'amta adalah ayat yang ke-6, maka pendapat ini diatur oleh imam qiraat sisanya, yaitu Imam Nafi' Al-Madani, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, Abu Ja'far Al-Madani, dan juga Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Nah, ini 5 imam. Dan penghitungannya sama juga, ini penghitungan yang benar, belum ana ganti, afwan. Penghitungan ayatnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian suratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat yang ke-6 yang kita tanda merah ini. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Ya, itu tadi perbedaannya ya. Perbedaannya sangat jelas bahwa pendapat pertama basmalah bagian dari Al-Fatihah, kemudian ayat ke-7-nya suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendapat kedua, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, dan ayat suratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat ke-6, dan ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun siapa saja tadi imam qiraat, antum bisa baca-baca di PDF-nya ya. Antum bisa lihat di sini bahwa maksud daripada imam qiraat dari Kufah ini ada 4 ya. Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi, dan Khalaf Al-Ashir Al-Kufi. Baik. Imam Asim Al-Kufi, beliau
namanya adalah Abu Bakar Asim bin Abi Najud atau Abdullah Al-Asadi Al-Kufi yang wafat pada tahun 127 Hijriah. Ya, beliau memiliki dua rawi. Rawinya adalah Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Syu'bah dan Hafiz adalah dua rawi dari Imam Asim. Hafal ya? Syu'bah dan Hafiz adalah murid langsung daripada Imam Asim. Ya, sebagaimana kemarin saat daurah Muqaddimah Jazariyah bagi antum yang ikut dan menyimak, antum sudah mempelajari terkait dengan periwayatan Al-Quran dari segi talaqi. Maka ketika kita membicarakan periwayatan Al-Quran dari segi talaqi, pasti kita membahas terkait dengan imam-imam qiraat. Di antaranya adalah Imam Asim, yang mana dua murid langsung dan juga menjadi dua rawinya adalah Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Dan Imam Hafiz ini adalah anak tirinya ya. Anak tiri, hanya saja beliau betul-betul didik sehingga menjadi murid beliau yang terbaik, yang bacaannya sangat fasih. Dan Imam Hafiz ya, menjadi salah satu rawi beliau. Dan riwayat Hafiz an Asim adalah riwayat yang paling banyak digemari oleh kaum muslimin di seluruh negeri, di seluruh dunia. Dan paling populer, bahkan bisa jadi 80% ke atas. Ya, 80% ke atas kaum muslimin di seluruh dunia menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Masya Allah. Taib. Kemudian yang kedua adalah Hamzah Al-Kufi. Imam Hamzah namanya adalah Hamzah bin Habib bin Aimarah bin Ismail Al-Kufi At-Taimi yang wafat pada tahun 156 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 156 Hijriah. Dan beliau memiliki dua rawi, yaitu Imam Khalaf dan juga Imam Khallad. Ya, Imam Khalaf dan juga Imam Khallad. Demikian. Jadi Khalaf dan Khallad ini bukan merupakan murid langsung daripada Imam Hamzah ya, tapi diperantarai oleh Imam Sulaim ya. Wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila rawa khalafun anhu wa khalladun alladhi rawahu Sulaimun mutqanan wa muhassala. Ya. Jadi Khalaf dan Khallad ini bukan murid langsung dari Imam Hamzah, tapi melalui perantara siapa? Imam Sulaim. Jadi Khalaf dan Khallad murid dari Imam Sulaim, Sulaim murid daripada Imam Hamzah Az-Zayyad atau Hamzah Al-Kufi. Demikian. Allah a'lam bishawab. Dan inilah tadi dua rawinya, Khalaf dan juga Khallad. Kemudian berikutnya adalah Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi. Imam Ali Al-Kisai Al-Kufi, nama beliau adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah An-Nahwi. Beliau adalah ahli nahwu yang masyhur dari kalangan Kufah. Imam nahwu dari kalangan Kufah tentunya adalah Imam Ali Al-Kisai. Sedangkan Imam nahwu dari Basrah adalah Imam Sibawayh atau Sibuyah. An-Nahwi Al-Kisai Al-Kufi yang wafat pada tahun 189 Hijriah, dan dua rawi beliau adalah Abul Harith dan juga Ad-Duri. Di mana Ad-Duri nanti juga adalah rawi daripada Imam Abu Amr Al-Basri. Ya, untuk membedakannya, Duri yang merupakan rawi daripada Imam Al-Kisai berarti disebut Duri Al-Kisai. Kemudian Duri yang merupakan rawi daripada Imam Abu Amr Al-Basri berarti disebut sebagai Duri Basri. Demikian. Kemudian berikutnya yang merupakan imam dari Kufah juga adalah Khalaf. Khalaf Al-Ashir Al-Kufi. Ya, Imam Khalaf ini sebenarnya juga salah satu rawi daripada Imam Hamzah. Hanya saja kemudian Al-Imam Ibnu Jazari ya, beliau kemudian mempatenkan Imam Khalaf bagian daripada apa? Imam qiraat yang 10. Ya, Imam Khalaf yang merupakan rawi daripada Imam Hamzah menjadi Imam Khalaf Al-Ashir, Imam Khalaf yang merupakan salah satu daripada Imam qiraat 10. Ya. Khalaf Al-Kufi namanya adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Tha'lab Al-Bazzar Al-Kufi. Jadi Khalaf Al-Bazzar Al-Ashir maksudnya adalah imam yang ke-10. Yang wafat pada tahun 229 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang sama dengan Khalaf yang merupakan perawi daripada Imam Hamzah. Beliau memiliki dua rawi yaitu Ishaq dan juga Idris. Ini 4 imam dari Kufah, yaitu Imam Asim, Hamzah, Ali Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir. Berikutnya yang dari Makkah maksudnya adalah Ibnu Katsir Al-Makki. Nama beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Al-Muttalib, yaitu Abu Ma'bad Al-Makki yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau memiliki dua rawi yaitu Al-Bazzi dan Qumbul. Taib. Itu tadi 5 imam yang menganggap basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sedangkan 5 imam yang tidak menganggap basmalah dari Al-Fatihah adalah Imam Nafi' Al-Madani. Dua rawinya adalah Imam Qalun dan juga Warsh. Ini adalah murid langsung daripada beliau. Ya, Qalun dan Warsh ini murid langsung daripada Imam Nafi'. Kemudian Imam Abu Amr Al-Basri, dua rawinya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Ya, Duri dan juga Susi. Kemudian Ibnu Amir Asy-Syami
Dua rawinya adalah Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Kemudian Abu Ja'far Al-Madani. Dua rawinya adalah Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammaz. Dan yang terakhir adalah Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, yaitu dua rawinya adalah Ruwais dan juga Rauh. Maka inilah 5 imam yang tidak menganggap basmalah ya, bagian dari Al-Fatihah. Jadi basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini menurut mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa kok imam qiraat ini berbeda pandangan pada basmalah, apakah bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan? Maka jawabannya tentunya adalah karena Rasulullah SAW, beliau di dalam salatnya terkadang beliau membaca basmalah dengan keras dan terkadang beliau mendirikan basmalahnya atau tidak membaca basmalahnya. Sehingga sahabat-sahabat yang mendengar beliau membaca basmalah dengan keras menyimpulkan bahwasanya memang basmalah ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Kemudian yang tidak mendengar Rasulullah membaca basmalah atau bahkan mungkin membacanya tapi lirih, sebagaimana ini dikenal dalam ilmu fiqih, dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fiqih, maka tidak menganggap basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Baik. Atau bagi para sahabat yang mendengar Rasulullah SAW itu membaca basmalah, baik itu dengan keras ataupun dengan lirih, maka menganggap bahwasanya basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi bagi yang menganggap bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah adalah dikarenakan saat sholat Nabi SAW membaca basmalah dengan keras atau terkadang membacanya tapi lirih. Sehingga ini bagian dari Al-Fatihah ini. Buktinya apa? Dibaca oleh Nabi SAW walaupun kadang keras, kadang lirih. Nah, bagi yang tidak mendengar Nabi SAW membaca basmalah, maka menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa difahami. Intinya ada dua pendapat tadi terkait penentuan apakah basmalah bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggabungkan antara dua surah. Di bait 23, guru kita Syekh Hisham mengatakan, wa jam'uka baina as-surataini fa hukmuhu wuqufun wa waslun thumma qat'uka awwala. Wa jam'uka, dan engkau menyambung atau engkau menggabungkan, wa jam'uka maksudnya engkau menggabungkan baina as-surataini antara dua surah. Fa hukmuhu, maka hukumnya adalah dengan wuqufun, yaitu waqaf. Taib, waqaf maksudnya nanti di qata'. Wa waslun, kemudian apa? Wasl. Maksudnya adalah diwasal. Thumma qat'uka awwala, kemudian qat'ul awwal, yaitu memutus yang pertama. Jadi gini, ada dua surah. Berarti sekarang pembahasannya adalah bagaimana kita menyambung ya atau menggabungkan antara akhir surah tertentu, kemudian basmalah, kemudian awal surah tertentu. Contoh misalkan, di sini kita contohkan surah Al-Fatihah sambung dengan surah Al-Baqarah. Nah, caranya ada 3. Jadi tadi beliau mengatakan wa jam'uka bainas surataini fa hukmuhu, apa hukumnya? Ada 3, yaitu apa? Wuqufun, waqaf. Waqaf maksudnya adalah apa? Qat'ul jami', dipotong semuanya. Kita waqaf di semuanya tadi. Waqaf di akhir surah, waqaf di basmalah, baru kemudian waqaf di awal surah. Contoh misalkan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqaf, kita tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, waqaf. Alif lam mim. Demikian. Ini namanya apa? Wuqufun. Waqaf, waqaf. Maksudnya adalah qat'ul jami', yaitu memotong semuanya, memutus semuanya. Memutus akhir surah dari basmalah dan memutus basmalah dari awal surah. Gampang ya insyaallah. Cara yang kedua adalah wasl jami'. Waslul jami', yaitu menyambung semuanya. Antara akhir surah, basmalah dan awal surah, maka disambung semuanya. Silakan diturukan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Afwan, ana tarik nafas dulu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Maka ini namanya waslul jami'. Waslun, yaitu menyambung semuanya. Akhir surah, basmalah dan awal surah.
Kemudian qat'uka awwala, yaitu qat'ul awwal. Engkau memutus yang pertama. Artinya adalah akhir surah waqaf, kemudian basmalah dan awal surah disambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqaf, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Demikian. Jadi ada 3 cara yang diperbolehkan. Apa saja tadi? Qat'ul jami', diputus semuanya, akhir surah berhenti. Basmalah berhenti, kemudian awal surah. Yang kedua, waslul jami', antara akhir surah, basmalah dan awal surah disambung satu nafas. Kemudian qat'ul awal, memotong yang pertama maksudnya adalah memutus akhir surah berhenti, kemudian basmalah dan awal surah disambung. Demikian. Itulah 3 cara yang diperbolehkan. Jadi opsional, kita boleh milih salah satunya. Ya kalau yang paling mudah ya qat'ul jami', jadi putus semuanya saja. Ya akhir surah berhenti, tarik nafas, basmalah berhenti, tarik nafas, baru awal surah. Demikian. Nah, ada satu cara yang tidak diperbolehkan, yaitu adalah waslul awal. Apa itu waslul awal? Menyambung yang pertama, yaitu menyambung akhir surah dan basmalah, kemudian berhenti padanya dan membaca awal surah. Maka ini tidak boleh. Contoh misalkan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Berarti alif lam mim. Kenapa tidak boleh? Karena mengesankan seolah-olah basmalah adalah akhir surah Al-Fatihah. Jadi seolah-olah basmalah ini akhir surah gitu ya, ayat terakhir dari Al-Fatihah ini. Maka untuk menghindari kerancuan tersebut, cara ini tidak diperbolehkan. Paham ya? Jadi hukum untuk menggabungkan antara 2 surah, akhir surah, basmalah dan awal surah, ada 3 yang ada 3 yang diperbolehkan dan 1 yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ada 3 tadi adalah qat'ul jami', waslul jami' dan juga qat'ul awal, sedangkan untuk yang tidak diperbolehkan adalah waslul awal. Demikian. Lanjut. Sekarang kita kepada cara menggabungkan antara akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Berkata Syekh hafizahullah taala, wa 'inda 'alimun ma'hu awwalu taubatin fawaqafun wa saktun thumma waslun mu'allila. Wa 'inda 'alimun, dan saat berhenti pada kata alim, ya, ma'hu awwalu taubatin, yang bersamanya adalah awal surah At-Taubah. Maksudnya adalah kita mau menggabungkan antara akhir surah Al-Anfal. Alim ini adalah kata terakhir di surah Al-Anfal. Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Demikian. Dan alimun di situ dhammatain ya. Dhammatain. Baik. Nah, hukum untuk menggabungkan antara akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah, di mana di sini tidak ada basmalah ya. Tidak ada basmalah di sini. Jadi innallaha bikulli syai'in alim, bara'atun minallahi wa rasulih. Bagaimana caranya? Maka caranya ada 3 yang diperbolehkan. Fawaqafun, yang pertama adalah waqaf. Yang kedua, wasaktun, adalah saktah. Yang ketiga, thumma waslun, kemudian wasal. Nah, kalau mau dengan cara wasal, mu'allila, maka jelaskanlah harakat terakhir pada kata tersebut. Ya. Pada kata tersebut, alimun, harakat terakhirnya apa? Harakat terakhirnya adalah dhammatain. Maka kalau kita ingin wasal, kita jelaskan dhammatainnya seperti innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu maksud daripada mu'allilah. Jadi mu'allilah artinya adalah menjelaskan harakat terakhir pada huruf mim, ya, harakat pada huruf mim yang merupakan huruf terakhir, maka kita jelaskan baru kemudian sambung dengan awal surah At-Taubah. Mafhum ya? Baik, silakan antum lihat di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah waqaf. Waqaf ini yang paling mudah caranya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sudah, berhenti saja di situ. Baru kemudian bara'atum minallahi wa rasulih. Demikian. Ini cara yang paling mudah ya, yaitu waqaf. Yang kedua adalah saktah. Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian apa? Melanjutkan lagi bacaan. Contoh misalkan, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi untuk saktah ini kita
berhenti tapi tanpa mengambil nafas ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian lanjutkan lagi bacaan. Yang ketiga adalah wasl. Dan ini yang paling berat tentunya karena kita harus menyambungnya dengan satu nafas. Ya, contohnya misalkan kita tarik nafas dulu. Inna Allah bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Demikian. Tiga-tiganya boleh kita amalkan. Baik itu waqaf, saktah maupun wasl. Hanya saja perhatikan saat wasl, maka perhatikan harakat terakhirnya harus kita baca dengan jelas, yaitu alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Dan cara yang paling mudah tentunya adalah dengan waqaf. Dan inilah cara yang paling mudah, apalagi di akhir ayat, di akhir surah, maka ini waqafnya tam, waqafnya sempurna. Sehingga, ya walaupun boleh dengan tiga, tapi yang paling mudah adalah dengan waqaf. Dan itu yang insya Allah diprioritaskan. Demikian. Lanjut, sekarang kita mempelajari tentang cara menggabungkan antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Nah, kalau tadi menggabungkan antara dua surah, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Bagaimana caranya? Di bait ke-25 dan 26, Syekh mengatakan, wa 'inda jitima'in ay bi awwali ayatin. Wa 'inda jitima'in, dan tatkala berkumpul, maksudnya antara isti'adzah dan basmalah. Karena ini bab isti'adzah dan basmalah kan? Dan tatkala isti'adzah dan basmalah ini berkumpul, ay bi awwali ayatin, bersama juga dengan awal surah. Jadi ayat pertama dari suatu surah, yaitu ayat pertama dari suatu surah. Maka cara membacanya ada 4. Apa saja itu? Silil kulla, yaitu apa? Sambunglah semuanya, menyambung antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Atau yang bisa disebut dengan apa? Waslul jami', menyambung semuanya. Jadi antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah disambung semua. Contoh misalkan di sini kita contohkan pada surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas kita baca dengan silil kulla, dengan waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Demikian. Gampang ya? Nah, tapi hati-hati ini. Harus tarik nafas dulu supaya kuat. Kemudian au faqta' jami'an litakmula, atau potonglah seluruhnya. Artinya kita waqaf pada isti'adzah, waqaf pada basmalah, kemudian awal surah. Litakmula, agar engkau sempurna atau agar bacaannya sempurna. Ini tentunya yang paling mudah dan diprioritaskan. Kenapa? Karena kita waqaf pada isti'adzah, waqaf pada basmalah, kemudian awal surah. Contoh misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, gampang ya? Ini cara yang paling gampang insyaallah. Waslul jami', qat'ul jami'. Sudah 2. Waslul jami' menyambung semuanya antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Qat'ul jami' memotong semuanya antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Yang ketiga, wa wasluhuma aidan wa qat'un li thalithin. Wa wasluhuma aidan wa qat'un li thalithin. Wa wasluhuma maksudnya menyambung keduanya. Apa itu menyambung keduanya? Maksudnya menyambung antara isti'adzah dan basmalah. Wa qat'un li thalithin, dan memotong yang ketiga, yaitu awal surah. Maksudnya isti'adzah, basmalah disambung. Ini namanya qat'ul awal ya. Qat'ul awal. Afwan. Waslul awal. Afwan. Jadi antara isti'adzah dan basmalah disambung, ini namanya apa? Waslul awal. Jadi inilah cara yang ketiga, yaitu antara isti'adzah dan basmalah disambung, baru kemudian apa? Kita membaca awal surah. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di situ. Itu kan berarti kan waslul awal, menyambung antara isti'adzah dan basmalah. Kemudian qat'un li thalithin, memotong yang ketiga, yaitu awal surah. Qul huwallahu ahad. Demikian. Paham ya? Yang keempat, wa wajhun akhirun, dan cara yang terakhir, aksu dzalika, kebalikan daripada yang tadi. Ya, kalau yang tadi waslul awal, berarti sekarang qat'ul awal, isti'adzah diputus. Baru kemudian basmalah dan awal surah disambung. Aqbala. Maka keempat cara ini diperbolehkan. Boleh empat-empatnya. Paham ya? Jadi ada 4 cara. Yang keempat tadi kita contohkan untuk yang qat'ul awal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Demikian. Gampang ya? Jadi 4 cara ini boleh semuanya. Lanjut. Itu tadi kalau kita membaca antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Bagaimana jika kita membaca dari tengah surah? Tengah surah itu maksudnya adalah dari ayat kedua sampai seterusnya. Jadi bisa jadi ayat kedua, ketiga, sampai ayat 100 barangkali. Ya, maka caranya ada 6. Kenapa ada 6? Ada 4 cara. Ya, ada 4 cara sebagaimana saat di awal surah tadi, yaitu waslul jami', qat'ul jami', waslul awal dan qat'ul awal, sama ya dengan yang di awal surah tadi, karena ada basmalahnya kan. Jadi yang pertama waslul jami', yaitu menyambung antara isti'adzah, kemudian basmalah dan tengah surah. Ya, biar gampang kita contohkan saja. Ya, waslul jami', ini cara yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Demikian. Gampang ya? Ini namanya apa? Waslul jami'. Jadi antara isti'adzah, basmalah, dan tengah surah disambung semuanya dalam satu nafas. Kemudian qat'ul jami', ini yang paling mudah dan diprioritaskan, yaitu kita memotong semuanya. Isti'adzah berhenti, basmalah berhenti, baru kemudian tengah surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Demikian. Ini cara yang paling mudah ya. Yang ketiga adalah waslul awal. Apa itu waslul awal? Maksudnya menyambung isti'adzah dan basmalah, kemudian berhenti dan membaca tengah surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Innalil muttaqina mafaza. Apa namanya tadi? Waslul awal. Yang keempat adalah qat'ul awal, yaitu isti'adzah berhenti, baru kemudian basmalah dan awal surah dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Demikian. Paham insyaallah? Nah, berarti cara 1 sampai 4 ini kan hampir sama ya dengan tadi yang di awal surah, yaitu waslul jami', qat'ul jami', waslul awal dan qat'ul awal. Nah, ada tambahan 2 lagi, poin kelima dan keenam, saat kita membacanya tanpa basmalah. Ini kan di tengah surah nih, maka kita boleh untuk membaca tanpa basmalah. Nah, kalau tanpa basmalah, berarti tambah 2 saja, yaitu tambah disambung atau dipotong, kan gitu. Jadi isti'adzah dan tengah surahnya disambung, wasl, atau isti'adzah dan tengah surahnya itu dipotong, waqaf. Demikian. Ya, caranya. Misalkan yang kelima adalah menyambung antara isti'adzah dan tengah surah dalam satu nafas tanpa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Demikian. Cara yang keenam adalah memotong antara isti'adzah dan tengah surah. Misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, tarik nafas. Innalil muttaqina mafaza. Paham ya? Jadi itu tadi antara isti'adzah, basmalah dan tengah surah caranya ada 6. Kenapa ada 6? 4 cara saat kita membacanya dengan basmalah, tambah 2 cara saat kita membacanya tanpa basmalah. 4 cara tersebut adalah waslul jami', qat'ul jami', waslul awal, qat'ul awal. Kemudian tambah lagi yang 2 tanpa basmalah adalah dengan wasl maupun dengan waqaf. Gampang insyaallah. Totalnya ada 6. Paham sampai sini insyaallah? Baik. Nah, ikhwah dan juga akhwat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga antum perhatikan nanti dibaca-baca lagi ya untuk PDF-nya, antum baca, kemudian berikutnya silahkan nanti antum sempatkan waktu untuk mempraktekkan cara baca yang kita sudah pelajari ini, yaitu menggabungkan 2 surah selain At-Taubah. Ini poin pertama ya. Ada berapa cara tadi? Menggabungkan antara 2 surah selain At-Taubah ada berapa cara? Ada 3 cara yang diperbolehkan ya. Yaitu apa? Waslul jami', qat'ul jami' dan qat'ul awal. Ya, antum perhatikan, di murojaah lagi. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh adalah waslul awal. Yang enggak boleh adalah waslul awal. Ini kalau menggabungkan antara akhir surah, awal basmalah dan awal surah selain At-Taubah. Kalau dengan kalau pada Al-Anfal ke At-Taubah otomatis tanpa basmalah ada 3 cara, yaitu apa? Waqaf, wasal dan saktah. Ya,
Gampang ya, insyaallah. Jadi cara yang paling mudah adalah wakaf. Ya, kemudian bisa juga dengan saktah. Kemudian yang terakhir adalah dengan wasl. Ya, silahkan nanti dipraktekkan. Jadi ini poin kedua ya, menggabungkan antara al-anfal dan at-taubah. Kemudian yang ketiga, cara membaca antara isti'adzah, basmalah dan awal surah. Ada 4 cara tadi ya. Waslul jami', qat'ul jami', waslul awal, qat'ul awal. Ya, silakan praktekkan 4 cara tadi. Ya, contohnya seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian tadi contohnya qul huwallahu ahad. Ya, silakan dilihat di buku saja, nanti antum baca dan kirimkan voice note-nya supaya terbiasa ya, yang belum pernah semoga jadi pernah gitu. Yang sudah pernah semoga mengingatkan kembali dan juga mengokohkan ilmu. Yang keempat adalah saat membaca antara isti'adzah, basmalah dan tengah surah. Jadi ada 4 poin yang nantinya menjadi tugas antum. Antum perhatikan betul-betul dan antum nantinya kirimkan voice note-nya. Jangan lupa ya, disempatkan, harus disempatkan. Demikian. Baik. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang kita kepada pembahasan terkait dengan definisi basmalah. Definisi basmalah. Pada bait ke-27 dan 28, Syekh Hafizahullah taala beliau mengatakan, wa fi haddiha qalul bada'u tayammunan biqaulin jalilin zana nahtan tajammula. Wa fi haddiha, dan definisi daripada basmalah, apa itu basmalah? Qalu, mereka para ulama mengatakan bahwa definisinya adalah al-bada'u tayammunan, yaitu memulai dalam rangka mencari berkah. Biqaulin jalilin, dengan susunan kata yang mulia, yang indah, mulia, kemudian zana nahtan. Nahtan itu sebenarnya maknanya adalah apa? Maknanya adalah susunan. Ya. Lihat di catatan kaki, nahtan. Sebenarnya secara bahasa, nahtan diambil dari fi'il nahata. Yang maknanya adalah rakkabaha min kalimataini au kalimat. Yang berarti menggabungkan atau menyusunnya dari 2 kata atau lebih. Ya seperti basmalah, singkatan untuk kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi, basmalah itu adalah apa? Susunan kata dari bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Maka ini disebut dengan apa? Naht, ya, nahtan, yaitu apa? Gabungan antara 2 kata atau lebih, ya, basmalah gitu. Jadi istilah tertentu, basmalah. Atau hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Atau hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini semuanya disebut sebagai apa? Nahtan. Paham? Baik. Selanjutnya, bahwa basmalah merupakan memulai dalam rangka mencari berkah dengan susunan kata yang indah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa membaca Bismillahirrahmanirrahim? Tayammunan, tabarrukan, yaitu mencari berkah. Demikian. Fadi ba'du azharin ghadati sabihatin tawahhaja minha ar-rihu 'atran mushalshala. Masyaallah. Fadi, maka inilah. Dhi di sini adalah isim isyarah, ya. Dhi adalah isim isyarah. Kalau ada ha, itu lil qarib. Seperti misalkan ha dhi atau ha dha. Jadi dha dhi itu maksudnya adalah isim isyarah. Dha ataupun dhi itu isim isyarah. Ditambah dengan ha litanbih, maksudnya adalah lil qarib. Isyarah lil qarib, maksudnya ini. Hadza, hadhihi, gitu kan? Maka itu adalah lil qarib, artinya ini. Baik. Tapi kalau ditambahin dengan lam maupun kaf, dzaka atau dzalika, maka itu adalah lil ba'id. Untuk itu, demikian. Fajri, maka inilah ba'du sebagian azharin, bunga-bunga, ghadati sabihatin, yang bermekaran di pagi hari, tawahhaja. Tawahhaja maksudnya adalah intashara, tersebar, minha, darinya, dari bunga-bunga tersebut, ar-rihu, aroma, maksudnya angin itu adalah aroma, itaran, ya, itar, parfum. Mushalshala, maksud mushalshala adalah mutatabi', yaitu yang terus-menerus, awet. Jadi beliau mengibaratkan apa yang beliau susun di dalam bait-bait syair beliau ini sebagaimana apa? Sebagaimana bunga yang bermekaran di pagi hari. Yang mana bunga ketika di pagi hari itu mekar, segar, kemudian aromanya harum, ya, dan juga mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang menghirupnya. Maka itu yang dimaksud dengan apa? Fadi ba'du azhari ghadatin fadi ba'du azhari
Fadi ba'du azharin ghadati sabihatin. Afwan. Fadi ba'du azharin ghadati sabihatin. Tawahhaja minha ar-rihu yataran mushalshala. Maka inilah sebagian dari bunga-bunga yang bermekaran di waktu pagi yang aromanya itu tersebar layaknya aroma parfum, ya, aroma yang harumnya awet terus-menerus. Demikian. Baik. Nah, kita pelajari ini di sini makna dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terkandung di dalamnya sifat kasih sayang, sifat rahmah. Ya, namun para ulama menjelaskan bahwasanya kata Ar-Rahman ini adalah mengandung sifat kasih sayang Allah pada seluruh makhluknya di dunia ini, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya dapat rezeki. Bahkan terkadang orang kafir lebih banyak rezekinya daripada orang beriman, ya. Tapi itu di dunia saja. Adapun Ar-Rahim, maka wa kana bil mu'minina rahima, ini adalah sifat kasih sayang Allah, ya, nama yang terkandung sifat kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia dengan nikmat Islam, nikmat iman, ketenangan hidup, ya, ketentraman jiwa. Ya, ini semuanya adalah nikmat di dunia. Dan juga anak dan juga istri, ya, anak-anak yang saleh, salihah, istri yang salihah ataupun suami yang saleh dan lain sebagainya. Ya, ketercukupan, rasa qanaah, rasa tenang, ya, tidak galau, tidak gundah, tidak gelisah, itu semuanya adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang beriman di dunia. Adapun di akhirat tentunya mendapatkan ridha dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, di bait 28, di bait ke-28 Asy-Syaikh beliau mengatakan tadi, "Fadhi ba'du azharin ghadati sabihatin. Tawahhaja minha ar-rih wa 'itran mushalshala." Beliau mengatakan bahwasanya inilah sebagian daripada bunga-bunga yang bermekaran di pagi hari yang aroma parfum, aromanya itu harum tersebar darinya dan itu aromanya itu terus-menerus, aromanya awet. Syekh menjelaskan bahwa apa yang beliau tuangkan di nazam ini layaknya bunga-bunga yang bermekaran di pagi hari, indah dipandang oleh mata dan aroma harumnya pun awet mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang menciumnya. Demikian pula nazam yang beliau tulis ini indah susunan bahasanya, juga bertebaran mutiara faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kita lanjutkan ikhwah dan juga akhwat sekalian. Sekarang kita membahas tentang babu tajwidi lafdzul isti'adzah, yaitu bab tentang mentajwidkan lafaz isti'adzah. Ya, sebelum kita bahas ini, ana izin rehat sejenak ya. Sebentar, nanti insyaallah kita akan kembali. Baik, afwan ikhwah dan juga akhwat sekalian, kita lanjutkan. Kita memasuki pada babu tajwidi lafdzil isti'adzah. Ya, bab mentajwidkan lafaz isti'adzah. Langsung saja kita bahas. Berkata Syekh Hisham hafizallahu taala di bait 29 sampai 30, "Wa lafdhu a'udzu qra bi riqqati harfihi wa dzalun bihi jarsun ata min thinal ula."
Wa lafdhu a'udzu, dan lafaz a'udzu, iqra bi riqqati harfihi. Bacalah dengan menipiskan hurufnya. Walaupun di sini harfihi itu dia mufrad, tetapi biasanya kaedahnya ketika mufrad disandarkan biasanya bisa jadi juga bermakna jamak. Harfihi maksudnya hurufihi. Bacalah huruf-hurufnya ini dengan tipis. Karena memang a'udzu ini hurufnya tipis semuanya. Hamzah a, ain au, waw juga tipis. Kemudian dzu juga tipis. Jadi a'udzu di sini tipis semuanya. Maka bacalah lafaz a'udzu dengan menipiskan seluruh huruf-hurufnya. Gampang ya insyaallah. Jadi kita baca sama-sama a'udzu. Silakan diikuti karena ini praktek ya. Jadi silakan diikuti. A'udzu. Tipiskan jangan berlebihan jangan pula malas-malasan tapi au ya, jangan sampai keluar dari hidung. Jangan sampai salah. Zu. Ya, kalau memang menjaga ketipisannya kita tarik sedikit. Zu tidak masalah. Yang penting zalnya tipis. Mafhum? Wa dzalun, dan huruf dzal bihi jarsun, padanya ada suara. Ata min thinal ula, yang datang dari thinal ula, artinya gigi seri atas. Maksudnya huruf dzal itu makhrajnya adalah di ujung gigi seri atas. Tentunya dari segi lidahnya adalah ujung lidah. Jadi ujung lidah nempel pada ujung gigi seri atas. Dza, dzi, dzu. Makhrajnya di situ. Maka suaranya dari situ kan? Suaranya datang dari situ. Dari apa? Dari gigi seri atas. Dza, dzi, dzu. Itu maksud beliau. Ya, paham ya? Jadi maksud dari wadzalun bihi jarsun ata min thinal ula, dan huruf dzal padanya terdapat suara yang datang dari gigi seri atas. Maksudnya huruf dzal itu makhrajnya adalah ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Sehingga saat kita baca berharakat dza, dzi, dzu, suaranya keluar dari situ. Ya, kalau sukun berarti suaranya berhenti di situ. Az, iz, uz, demikian. Mafhum insyaallah. Wa billahi haqqiq, dan kata billahi haqqiq kasrahu la tumayyilan, maka bacalah kasrahnya dengan jelas. Tahqiqkanlah itu maksudnya adalah jelaskanlah. Ya, realisasikanlah maksudnya jelaskanlah. Jelaskanlah kasrahnya pada kata bi, ya. Billahi, hi-nya juga yang penting kasrah jelaskan. Bi dan hi. Jangan sampai billahi salah. Billahi. La tumayyilan, jangan sekali-kali engkau miringkan. Jadi billahi. Yang betul billahi, kasrah i. Billahi. Wa raqiq bihi laman wa mudda muqallila. Wa raqiq, dan tipiskanlah bihi padanya, pada billahi, laman, huruf lam. Kenapa lam tipis? Ya, karena lam pada lafaz Allah ini sebelumnya adalah kasrah. Billahi, sehingga lamnya tipis. Billahi. Baik. Wa mudda muqallila, dan panjangkanlah sedikit. Muqallila sedikit. Maksudnya 2 harakat saja. Jangan panjang-panjang. Jangan 3 atau 4 harakat. A'udzu billahi. Jangan a'udzu billahi mina. Nah, ini kepanjangan. Mafhum ya? Jadi ini, pahami dulu matanya, baru nanti kita ke syarah. Jadi kita ulangin. Wa lafdhu a'udzu qara' bi riqqati harfihi. Dan lafaz a'udzu bacalah seluruh huruf-hurufnya dengan tipis. A'udzu, tipis semua. Wa dzalun bihi jarsun ata min thinal ula, dan huruf dzal padanya terdapat suara yang datang dari gigi seri atas. Maksudnya makhrajnya dzal ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas, kemudian apa? Kita ucapkan dan suaranya keluar dari situ. Dzadzu, demikian. Wa billahi haqqiq kasrahu la tumayyilan, dan pada lafaz billahi maka jelaskanlah kasrahnya, jangan sekali-kali engkau miringkan. Billahi, billahi, jangan sekali-kali engkau miringkan. Billahi. Wa raqiq bihi laman wa mudda muqallila, dan tipiskanlah huruf lam, la, dan panjangkanlah sedikit saja, 2 harakat saja. Demikian. Paham insyaallah? Gampang kan? Baik. Syarahnya ya sebagaimana yang kita jelaskan tadi sebenarnya. Jadi terkait dengan a'udzu, kemudian tambahan dari kami huruf hamzah fathah jangan sampai berlebihan di dalam menipiskannya sehingga berbunyi berbunyi misalkan a'udzu, jangan atau a'udzu, a'udzu, ini salah. Kemudian ain dan dzal harus diucapkan harakat dhammahnya dengan sempurna. Dzu, a'udzu, jangan a'udzu, a'udzu, demikian. Mafhum? Baik. Nah, untuk faedah tambahan bahwa
Huruf lam tadi pada kata billahi itu kan disuruh menipiskannya. Kenapa? Karena lafaz Allah sebelumnya kasrah. Ini juga berlaku pada lafaz Allahumma. Jadi bukan hanya Allah saja tapi juga Allahumma. Jadi kalau lafaz Allah ataupun Allahumma jika sebelumnya ada kasrah maka ditipiskan lamnya. Demikian. Kalau sebelumnya itu fathah atau dhammah maka ditebalkan. Allah, Allahumma atau Allahumma. Demikian. Nah, selain kita tipiskan lamnya, kita panjangkan 2 harakat saja. Wa mudda muqallila. Ini dalam istilah mat, dalam kawasan mat itu kan 2 sampai 6 harakat ya. Disebut mat itu minimal berapa? 2 harakat, maksimal berapa? 6 harakat. Maka ada beberapa istilah yaitu qasr. Qasr itu secara bahasa pendek. Maksudnya pendek dalam lingkup mat ada 2 harakat. Ya, qasr secara bahasa memang pendek, tapi pendek dalam lingkup mat itu 2 harakat. Wa yaqul qasr di atasnya sedikit daripada qasr yaitu 3 harakat. Tawasud pertengahan maksudnya 4 harakat. Fuwaikut tawasud di atasnya sedikit daripada tawasud maksudnya 5 harakat. Kemudian isba' atau tul maka ini maksudnya adalah 6 harakat. Mahfum? Isba' itu artinya penuh. Ya. Kadar harakat itu yang penuh adalah 6 harakat. Adapun tul itu panjang, ya. Tul itu panjang maksudnya juga 6 harakat. Baik. Nah, itulah tadi istilah-istilah di dalam lingkup mat. Lanjut, sekarang kepada bait ke-31 lanjut 33. Wa syaitanu raqqiq shinahu ma'a ya'ihi wa min qablihi nunun bimithlin tamathana. Wa syaitanu dan lafaz syaitanu raqqiq shinahu tipiskanlah huruf shinnya sya ma'a ya'ihi bersama huruf ya-nya. Syai. Jadi jangan syaw salah. Syai, sya tipis, ya juga tipis. Jadi syai tipis ya. Shin tipis kemudian ya juga tipis. Syaitani minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani. Demikian. Wa min qablihi nunun dan sebelumnya ada huruf nun. Maksudnya nun pada syaitan atau pada mina? Ya, tentunya pada mina. Karena kan sebelum syaitan berarti mina. Nun sebelum syaitan adalah mina. Mina minasyaitani bimithlin semisal tamathala yang menyerupainya maksudnya adalah sama-sama dibaca dengan tipis. Jadi nunnya juga tipiskan, jangan minasyaitani salah. Mina minasyaitani. Ikuti sama-sama. Minasyaitani, tipiskan. Minasyaitani. Demikian. Mahfum ya? Baik. Wala tuhmilan rihan tafasya bisyinihi. Dan jangan engkau sekali-kali melalaikan, mengabaikan, meninggalkan rihan. Apa itu rihan? Angin, udara. Tafasya yang menyebar bisyinihi pada huruf shinnya. Jadi minasya, ada sifat tafasyi di situ. Minasya, jangan minassa tapi minasya. Nah, ada sifat tafasyi, menyebar udara ya di sekitar mulut. Minasya, demikian. Wa itbaqu ta'in ma'uluwin tajammala dan itbaqnya huruf ta bersama sifat isti'alanya huruf ta tersebut tajammala menjadikannya indah. Jadi syaita ta tebalkan artinya ta-nya ini punya sifat isti'ala dan itbaq maka tebalkan dan tebal sekali. Karena ta ini kan huruf paling kuat. Syaita, jangan syaita, jangan malas ya, jangan loyo huruf ta. Huruf ta itu kuat, paling kuat bahkan. Syaita minasyaitani. Paham ya? Wa fi hamsi shinin ma'rakhawatihi ata. Dan pada hamsnya huruf shin bersama dengan rokhawahnya ata yang datang, maksudnya huruf shin punya sifat hams dan rokhawah. Maka berikan sifat rokhawah dan hamsnya, mengalirnya nafas dan mengalirnya suara. Minasya dialirkan. Wa ya'un bihi haqqiq wa laysa muqalqala. Dan huruf ya pada syai maka haqiq, jelaskanlah sukunnya. Syai, jangan sampai dibaca qalqalah. Walisa muqalqalah dan bukan dibaca qalqalah. Bukan minasyayatani, syayatani tapi syaitani. Paham ya? Baik, itu tadi beberapa catatan daripada Syekh Hisham, Masya Allah sangat bermanfaat. Kita ulangi sama-sama. A'udzu billahi minasyaitani. Sama-sama. Silakan diikuti di rumah. A'udzu billahi minasyaitani
A'udzu billahi minasyaitani. Demikian. Nah, itulah tadi yang beliau jelaskan, yang kita tambahkan. Adapun istilah-istilah ini kita sudah pelajari ya pada Muqaddimah Jazariyah kemarin di bab sifatul huruf. Antum bisa baca-baca saja. Apa itu itbaq, apa itu isti'ala, apa itu hamas, ya kita sudah pelajari itu sering. Itbaq itu intinya dia terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit atas. Sedangkan isti'ala artinya adalah terangkatnya penggelidah atau naiknya suara ke langit-langit atas. Sedangkan hamas maknanya adalah samarnya suara pada pendengaran dan juga banyaknya nafas yang mengalir. Demikian. Baik, tambahan dari kami, saat mengucapkan huruf shin berhati-hatilah dari memonyongkan kedua bibir. Karena terkadang orang baca a'udzu billahi minasyaiton. Tipis tapi ada monyong-monyongnya gitu. Minasyaiton, salah. Minasya, paham ya? Nah, kalau cuma gini minasya ini dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai monyong ke depan, maka ini salah. Karena makhraj huruf shin tidak ada kaitan dengan kedua bibir. Apa insyaallah? Taib. Dan tentunya huruf ni itu kasrahnya jelas kan ya? Minasyaitonir ra. Nir rajim, jangan nir rajim tapi nir rajim. Demikian. Nah, rakhawah itu juga sudah kita jelaskan di Muqaddimah Jazariyah, kemudian qalqalah itu artinya juga al-ittirab, goncangan ya. Kita sudah jelaskan hurufnya ada 5. Jangan sampai dipantulkan untuk syaitani. Syaitan. Pertanyaannya, minasyaitani itu dibaca dengan panjang atau tidak? Jadi kan itu minasyaitani gitu ya. Seperti kayak ada panjang-panjangnya itu kan di sifat linnya itu minasyaitani. Syaitani. Huruf ya kayak ada panjang. Maka jelas bahwa lin, sifat lin tidak panjang ya. Panjang itu kan minimal 2 harokat. Apakah ini 2 harokat? Tidak. Nggak nyampe 2 harokat. Dan memang tidak membicarakan tentang harokat, karena ini sukun ya. Maka kenapa kok kayak ada panjang-panjangnya dikit gitu ya, ada aliran-aliran suara, maka itu adalah konsekuensi sifat rakhawah dari huruf ya sukun. Jadi ya sukun itu punya sifat rakhawah, dialirkan suaranya. Syaiton, bukan minasyaitoni. Minasyaitoni. Kalau di situ jadi syiddah itu. Salah. Minasyaitoni. Demikian. Baik, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Mohon maaf supaya selesai nih. Di bab ini kita selesaikan saja. Kita lanjutkan dengan bait ke-34 sampai 36. Nah, ini pembahasan yang lumayan panjang. Beliau mengatakan, rajimun bihi la tujri fihi hawa'ahu. Lafaz rajim bihi yang ada padanya, khususnya pada huruf jim maksudnya, rajim gitu ya. La tujri fihi, jangan engkau alirkan di dalamnya hawa'ahu, udaranya, nafasnya. Jadi huruf jim kan dia tidak punya sifat hamas tuh. Dia punyanya sifat apa? Jahar, jelas ya. Dan jahar itu istilah detailnya adalah banyaknya nafas yang tertahan. Kalaupun ada aliran nafas sedikit, maka itu nggak dianggap ya. Itu bukan hamas yang dimaksud. Baik, roji, seperti itu orang Arab baca. Bukan roji, jangan terlalu kering. Jangan terlalu malah takaluk, malah jadi mundur ke belakang. Rojim, salah. Rojim, biasa. Ida, ja'a, rojim. Nah, yang salah adalah rojim. Rojim, nah ini salah. La tujri fihi hawa'ahu. Jangan engkau alirkan udara atau nafasnya saat mengucapkan huruf jim pada kata rojim. Wa fi kulli ahwali sifati ta'ammala. Nah, asalnya ta'ammalan. Nun taukid khafifah diubah jadi alif. Ta'ammala. Ya, benar-benar bersungguh-sungguhlah untuk menunaikannya. Jadi, maksudnya wa fi kulli ahwali sifati, dan di setiap sifat yang dimiliki oleh huruf hijaiyah, maka ta'ammalan. Ta'ammala artinya benar-benar bersungguh-sungguhlah untuk menunaikannya. Jadi kalau misalkan huruf jim itu punya sifat jahr, kemudian sifat syiddah, kemudian sifat istifal, kemudian sifat infitah, dan ada qalqalah gitu kan, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan sifat-sifat huruf yang dimiliki oleh huruf jim ini. Begitu maksudnya. Wa fi kulli ahwali sifati ta'ammal. Demikian pula pada huruf-huruf yang lain, kalau punya sifat-sifat tertentu, ya sudah, sempurnakan sifat-sifat itu. Maaf ya? Jadi huruf qaf misalkan. Huruf qaf punya sifat jahr, syiddah, isti'ala, infitah, kemudian qalqalah. Ya ini. Maka kita harus betul-betul membacanya dengan jelas. Disempurnakan sifat-sifatnya. Baik. Itu tadi terkait dengan wa fi kulli ahwali sifati ta'ammala adalah terkait dengan peringatan beliau. Jika huruf-huruf jaya memiliki sifat-sifat tertentu, maka sempurnakan sifat-sifat tersebut.
Lanjut. Wa fi kulli kasrin aw tafattaha harfuhu wa dhammin fatammim kulla dzalika musjala. Nah, bait ke-35 ini membicarakan tentang itmamul harakat. Apa itu itmamul harakat? Yaitu membaca harakat dengan sempurna. Wa fi kulli kasrin, dan setiap harakat kasrah. Jadi huruf yang berharakat kasrah. Aw tafattaha harfuhu, atau huruf yang berharakat fathah. Wa dhammin, atau yang berharakat dhammah. Fatammim, maka sempurnakanlah kulla dzalika, seluruhnya itu musjala, diharuskan. Jadi pada harakat kasrah sempurnakan kasrahnya. I pada harakat fathah maka sempurnakan fathahnya. A pada huruf tipis. O pada huruf tebal. Dan pada harakat dhammah maka sempurnakan dhammahnya. U. Paham ya? Jadi bait ke-35 ini berkaitan dengan apa? Itmamul harakat. Baik, antum bisa lihat di sini syarahnya. Terkait dengan itmamul harakat ini masyhur sebagaimana perkataan daripada Imam Ahmad At-Tibi dalam Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma wa dun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuh bil fathi fahmi. Wa kullu madmumin, dan setiap yang berharakat dhammah fala yatimma maka tidak akan sempurna illa bi dhammi syafatayn dhamma, kecuali dengan memonyongkan kedua bibir dengan sempurna. Jadi dhammah dimonyongkan. Na'budu, a'udzu, demikian. Wa dun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Adapun yang berharakat kasrah, yang khafad maksudnya adalah yang kasrah. Ya, rendah, yang harakatnya di bawah gitu ya. Maka akan sempurna dengan menurunkan rahang bawah. Ihdina iyyaka ar-rajim al-alamin, demikian. Wal maftuhu bil fathi ifham. Asalnya ifham menjadi ifhami supaya serasi dengan lil fami. Adapun yang berharakat fathah maka dengan membuka dengan ukuran yang sewajarnya saja. A, ba, ta, ja, jangan malas-malasan boto, atau berlebihan b, t gitu ya, atau terlalu lebar membuka ke atasnya a, ba, ta, ja. Nah, ini salah. Paham ya? Baik. Nah, itu tadi terkait dengan itmamul harakat. Ini sudah kita jelaskan semuanya. Dan kita juga kemarin singgung di Muqaddimah Jazariyah saat kita membahas sebelum makharijul huruf, kita membahas huruf hijaya kemudian harakat asliyah. Nah, ini di antara kesalahan-kesalahan pengucapan fathah, harusnya a tapi dicampur dengan kasrah jadi a'udzu gitu ya, dicampur dengan dhammah. Misalkan harusnya to campur dengan dhammah jadi to, harusnya ro jadi ru. Nah, itu jadi o. Nah, ini salah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini salah. Itu berarti mencampur antara fathah dan dhammah. Harusnya to fathah jadi tu, ya, dicampur dengan dhammah kan? Harusnya ro fathah jadi ru. Ini salah. Ini berlebihan ya, takalluf ini. Salah itu. Tidak sempurna harakatnya. Dan menyampurkannya dengan sukun. Dhammah pun demikian, hati-hati. Kasrah pun demikian. Jelas ya? Baik. Nah, sudah selesai untuk itmamul harakat. Kita kembali di bait yang terakhir, yang 36. Wala taqra'an maddan mashuban bi ghunnatin. Wala taqra'an, dan jangan sekali-kali engkau membaca maddan, bacaan mad, ya huruf mad, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, mashuban yang tercampur bi ghunnatin dengan sifat gunnah. Jadi jangan sampai mad itu campur dengan dengung. Ini kesalahan yang sering terjadi ya. Padahal kita tahu mad itu keluar dari al-jawf, tahu itu secara teori. Tapi dalam prakteknya sering dicampur dengan gunnah tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini salah ini. Ya. Ketahuannya saat ditutup hidungnya. Jim. Harusnya jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilengkungkan nggak apa-apa, yang penting dari al-jawf. Paham ya? Jadi beliau mewanti-wanti ini, wala taqra'an maddan mashuban bi ghunnatin. Jangan sekali-kali engkau membaca bacaan mad dicampur dengan apa? Gunnah. Ini hati-hati. Kesalahan yang sering dilakukan kita orang-orang Indonesia. Ya, apalagi udah mad kemudian hurufnya ain lagi. Lil alamin jadi lil alamin. Jadi tebal lagi. Masuk hidung jadi tebal, Masya Allah. Yang terakhir, wa fi kulli azmanil hurufi fakammila. Asalnya fakammilan. Wa fi kulli azmanil hurufi, dan di setiap azmanil huruf, timbangan-timbangan huruf, tempo-tempo pengucapan huruf, fakammila, maka benar-benar sempurnakanlah. Asalnya fakammilan, ada nun taukid khafifah, penguat,
maka kemudian diubah jadi alif menjadi fakammila. Demikian. Mafhum ya? Nah, berarti wa fi kulli azmanil hurufi fakammila ini berbicara tentang mizanul harfi, yaitu timbangan huruf. Timbangan huruf. Jadi ada tempo pengucapan huruf. Dan ini sebagaimana yang dibahas oleh Syekh atau Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wa la taku mukhsiral mizani. Lil harfi, huruf itu memiliki mizanun, timbangan, kadar waktu tertentu. Fala taku taghiyan fihi, maka janganlah engkau menjadi orang yang berlebihan, melampaui batas di dalamnya. Ya, harusnya harakat a i u jadi a i u, jadi tamtid. Jangan jadi melahirkan huruf mat. Ini namanya apa? Berarti kita apa? Berlebihan. Jadi kita menambahkan huruf mat. Wala taku mukhsiral mizani, dan jangan engkau menjadi orang yang mengurangi timbangan. Jangan pula harusnya a i u jadi ayu. Misalkan jadi cepat, jadi ikhtilas. Nah, ini salah. Paham? Jadi jangan sampai ifrat, jangan sampai tafrid, jangan sampai melebihi kadar yang seharusnya, jangan pula mengurangi kadar yang seharusnya. Jangan sampai isba', jangan pula apa? Ikhtilas. Demikian. Taib. Nah, kita tahu bahwasanya huruf hijaiyah itu ada yang mu'tallah, ada yang sahihah. Mu'tallah itu huruf-huruf mat. Ya, mu'tallah itu huruf-huruf mat. Alif, waw sukun, ya sukun. Adapun sahihah itu adalah selain huruf mat, huruf yang sehat. Ya, yang kita anggap bisa berharakat dan bisa sukun. Nah, untuk huruf sahihah saat berharakat maka tempo pengucapannya sama, baik itu yang sifatnya syiddah, bainiyah ataupun rakhawah. Perhatikan, walaupun sifatnya syiddah, bainiyah, rakhawah, saat berharakat temponya sama. Jadi a, la, sa, u, lu, su. Jangan sampai a, la, sa, jangan ya. Ketika berharakat maka sama. A, la, sa, a, li, su. Misalkan a, li, su. Apapun harakatnya, apapun sifatnya, saat berharakat temponya sama. Paham? Tapi saat sukun barulah kita berlakukan aliran suara ataupun tertahannya suara pada sifat syiddah, bainiyah dan rakhawah. Saat sukun maka kita praktekkan itu. Kita praktekkan untuk yang syiddah diberhentikan, ditahan aliran suaranya a. Untuk yang tawassut maka kita alirkan sedikit al. Untuk yang rakhawah maka dialirkan banyak as. Demikian. A, al, as. Ini saat apa? Saat sukun. Dan ini pun juga sudah kita bahas pada sifatul huruf. Jadi silahkan kalau ingin pembahasan lebih mendalam, silahkan disimak lagi pada pembahasan teori ilmu tajwid di bab sifatul huruf. Wallahu a'lam bishawab. Karena terbatasnya waktu, dan mohon maaf ya sudah melampaui dari waktu yang seharusnya. Semoga kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahaminya, kemudian bisa mengajarkannya nantinya, dan juga kita bisa mengamalkannya. Semoga menjadi pahala untuk guru kita Syekh Hisham dan juga guru-guru kita yang lainnya. Allahumma amin. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk materi kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.